kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai weton dandang tunggu nyowo, yaitu alasan dan tanda weton yang bentrok dengan kodam pendampingnya. Dandang tunggu nyowo adalah sebutan untuk kodam pusaka yang energinya tidak bisa berselaras dengan pemiliknya, sehingga kehadirannya akan membawa penderitaan dan kesengsaraan, bahkan kematian. Ilmu kodam adalah jenis ilmu gaib yang keajaiban ilmunya meminjam jasa kesaktian dari sosok makhluk gaib. Seringkali kodam ini datang kepada weton yang memiliki tirakat tekun dalam beribadah dan rajin berdoa atau wirid. Karena weton yang seperti itu, tubuh dan pikirannya akan memancarkan energi gelombang tertentu yang dapat mengundang kodam yang datang dengan sendirinya. Kodam pendamping baru akan memberikan tuah atau manfaat apabila energinya sudah selaras, sehingga selama masih ada jarak kebatinan antara si kodam dengan pemilik, maka kehadiran kodam tidak banyak berarti. Selama ketidakselarasan energi ini tidak menimbulkan efek negatif, maka tidak ada masalah. Namun banyak kasus di lapangan yang malah sebaliknya. Banyak kasus dari para pemilik kodam pendamping, terutama yang berasal dari benda, itu hancur berantakan karena saling bentrok dengan energi kodamnya. Oleh sebab itulah, jangan asal dalam memiliki kodam pendamping. Anda harus mengenal terlebih dahulu karakternya supaya tidak menjadi weton dandang tunggu nyawu. Ada beberapa alasan mengapa suatu kodam pendamping, terutama yang berasal dari benda pusaka, bentrok dan tidak mau menyatu dengan energi Tuhan. Alasan kodam pendamping bentrok dengan pemiliknya, yang pertama adalah kodam tersebut tidak cocok dengan tuannya. Hal ini sering terjadi kepada kodam yang berasal dari sebuah benda pusaka. Misalnya keris berlekuk 5 atau jenis keningratan lainnya, itu hanya cocok dimiliki oleh mereka yang berdarah ningrat atau berdarah biru maksudnya. Sehingga kodam dalam keris tersebut hanya akan pasif ketika berada di tangan orang yang bukan berdarah ningrat, bahkan bisa membawa kesialan dan malapetaka bagi pemiliknya. Alasan kedua kodam pendamping bentrok dengan pemiliknya adalah ada masalah dalam proses kepemilikan. Proses kepemilikan artinya adalah proses pemindah tanganan ketika suatu kodam pendamping berpindah tangan dengan cara yang tidak benar. Maka kodam tersebut juga akan ngambek, bahkan bisa marah besar. Sebagai contoh misal adalah kodam dalam suatu keris. Ketika keris tersebut dimiliki seseorang dengan cara mencuri, menipu, atau cara tidak baik lainnya, maka si kodam pendamping tersebut tidak akan memberikan tuahnya, namun malah akan mencelakai tuan. Alasan berikutnya, kenapa kodam pendamping bentrok dengan energi pemiliknya?
adalah proses pemeliharaan yang salah. Kodam pendamping yang sudah memberikan bantuan gaib kepada tuannya tentunya mengharapkan suatu imbalan, yaitu pembersihan, misal sesajen atau korban, seperti misal pembersihan atau jamasan. Apabila si pemilik kodam salah atau kurang dalam memberikan sesajen yang sudah disepakati, ataupun juga salah dalam perawatannya, maka si kodam ini akan mogok, bahkan bisa membahayakan pemilik dan keluarga si pemilik. Alasan terakhir mengapa suatu kodam pendamping bentrok dengan energi pemiliknya adalah kurang dalam laku spiritual atau olah batin. Keselarasan atau penyatuan energi di antara kodam dengan pemiliknya juga ditentukan oleh olah mata batin atau spiritual orang yang bersangkutan. Wadah spiritual yang kuat akan lebih mudah dalam mengendalikan kekuatan sesuatu kodam. Nah, itu tadi beberapa alasan kenapa kodam pendamping bisa bentrok dengan energi pemiliknya. Lalu apakah tanda-tanda yang muncul ketika hal itu terjadi? Tanda weton dandang tunggu nyawa atau weton yang bentrok dengan kodam pendampingnya, yang pertama adalah mengalami sakit non medis. Weton yang mengalami benturan energi dengan kodamnya akan mempengaruhi kondisi fisiknya. Jika proses bentrok ini didiamkan dan berlangsung lama, bisa menyebabkan suatu penyakit non medis pada tahap awalnya. Ketika energi si pemilik kodam kalah dan penyakit non medis itu dibiarkan dalam jangka waktu yang cukup lama, maka akan berubah menjadi penyakit medis. Tanda weton dandang tunggu nyawa di mana sering bentrok dengan kodam pendampingnya. Yang kedua adalah pikirannya sering kacau. Weton yang sering bentrok dengan kodam pendampingnya, pikirannya sering diambil alih oleh kodam tersebut, namun masih belum pada tahap mediumisasi. Akhirnya sangat sulit untuk bisa fokus pada hal-hal tertentu. Weton yang sering bentrok dengan kodamnya rata-rata sering terlihat melamun dan linglung, bahkan juga suka menyendiri atau nggak mau sosialisasi dengan orang lain. Tanda weton dandang tunggu nyawa yang ketiga adalah dirinya sering mengalami kerasukan. Ketika terjadi bentrok antara energi pemilik dengan kodamnya dan ternyata energi kodam lebih besar dan menang, maka otomatis wadah kesadaran orang tersebut berhasil dikuasai oleh si kodam. Nah, jeleknya lagi adalah tidak hanya dirasuki oleh kodam dan pendampingnya saja, namun juga oleh makhluk-makhluk gaib lainnya yang ikut nimbrung di situ. Tanda weton dandang tunggu nyawa di mana kerap bentrok dengan kodamnya sendiri. Yang berikutnya adalah kesulitan dalam mengendalikan emosi. Bentrokan dan benturan dengan energi kodam pendamping menyebabkan weton ini seperti memiliki dua kepribadian dalam satu tubuh. Jika kodam pendamping yang bentrok memiliki energi panas, maka weton tersebut akan menjadi orang yang gampang sekali marah. Wataknya selalu ingin mencari ribut dan masalah.
canda weton dan tunggu nyowo. Yang kelima adalah sering mendapat teror gaib. Teror gaib ini tentu saja berasal dari kodam tadi. Kodam tersebut kadang akan mewujudkan sosoknya dengan penampakan makhluk halus. Demikianlah ulasan tentang weton dandang tunggu nyowo. Apabila Anda mengalami kejadian-kejadian tersebut, demi kebaikan sebaiknya minta pertolongan kepada orang yang paham dan hentikan niat Anda untuk memiliki kodam. Semoga video ini dapat membawa kebaikan dan manfaat bagi kita semua. Dan tak lupa kami doakan agar Anda sekeluarga selalu dalam perlindungan Tuhan dan jauh dari malapetaka dan kesialan. Amin ya robbal alamin.